Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zawa. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Jurnal Pengaruh Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Mata kuliahnya yaitu mata kuliah metode penelitian, dosen pengampunya yaitu Profesor Hermansyah Andi Wibowo. Penulisnya di sini adalah Andi Salsabila, Ian Nurpatria Suryawan, Jurnal Ilmu Manajemen. Dipresentasikan oleh saya Anissa Zawa, NIM 312220033, bulan Juli tahun 2025. Selanjutnya di sini yaitu ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Kinerja karyawan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Penurunan kinerja karyawan dapat menyebabkan turunannya produktivitas, menurunnya kepuasan pelanggan, dan meningkatkannya biaya operasional. Berdasarkan observasi awal, meningkatkan biaya operasional. Berdasarkan observasi awal di perusahaan X, ditemukan beberapa masalah seperti keterlambatan pekerjaan, rendahnya inisiatif, dan sikap kinerja yang kurang optimal. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan mengindikasikan adanya rasa kurang puas terhadap lingkungan kerja, aturan yang tidak ditegakkan secara konsisten, serta kurangnya motivasi dari manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja menjadi kemungkinan faktor yang berpengaruh terhadap kerja karyawan. Rumusan masalahnya yaitu ada 3. Pertama, apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, yaitu apakah motivasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan? Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Untuk mengarahkan proses analisis lebih fokus, berikut pertanyaannya yaitu apakah kepuasan kerja menuju kinerja karyawan, apakah disiplin kerja itu akan berpengaruh di kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu apakah motivasi kerja akan berpengaruh ke kinerja karyawan. Penelitian tujuannya ini yaitu yang pertama, apakah kepuasan kerja berpengaruh secara signifikasi terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh secara signifikasi terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah motivasi kerja berpengaruh secara signifikasi terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka teori. Yang pertama, teorinya yaitu penelitian ini didasarkan pada teori 2 faktor Herzberg yang menjelaskan bagaimana kondisi kerja mempengaruhi kepuasan dan motivasi karyawan. Yang kedua, di sini ada definisi variabel Y, di mana kinerja karyawan adalah hasil kinerja yang dicapai oleh individu berdasarkan standar, target, ataupun kriteria yang ditetapkan organisasi. Yang ketiga, di sini ada definisi X1-nya yaitu kepuasan kerja adalah perasaan positif karyawan terhadap pekerjaan, termasuk gaji, lingkungan kerja, dan hubungan antar pegawai. Yang keempat yaitu ada definisi X2, di mana disiplin kerja adalah sikap dan perilaku patuh terhadap peraturan serta prosedur kerja yang berlaku dalam organisasi. Yang kelima yaitu ada definisi variabel X3, yaitu motivasi kerja adalah dorongan dari dalam dan luar karyawan untuk melakukan tugas secara maksimal demi mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini ada definisi mediasi, yaitu mediasi adalah variabel yang menjembatani hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya yaitu motivasi dapat mempengaruhi menjadi mediator antara kepuasan kerja dan kinerja. Yang ketujuh yaitu ada definisi moderasi. Moderasi ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contoh, usia atau masa kerja dapat memperkuat pengaruh motivasi terhadap kerja.
Selanjutnya di sini ada pengembangan hipotesis. Yang pertama di sini H1-nya yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua H2-nya yaitu disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang ketiganya yaitu H3-nya motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Di sini ada gambar model kerangka Reed-nya, yaitu kinerja karyawan akan mempengaruhi X1 kepuasan kerja, X2 disiplin kerja, dan X3-nya itu motivasi kerja. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama di sini ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan aktif di perusahaan. Jumlah populasi dapat ditentukan berdasarkan data SDM internal perusahaan. Yang kedua, di sini ada sampling, yaitu karyawan tetap, bukan kontrak ataupun magang. Yang kedua ada masa kerja minimal 1 tahun. Yang ketiga itu terlibat langsung dalam kegiatan operasional. Jika data karyawan terbagi dalam kuota tertentu, misal 50% dari divisi produksi, bisa digunakan kuota sampling. Yang ketiga yaitu ada pengukuran variabel atau definisi operasional. X1-nya yaitu kepuasan kerja, diukur melalui indikator gaji, lingkungan kerja, hubungan atasan, rekan-rekan kerja, keamanan kerja. Di sini yaitu ada tabelnya. Variabel independennya itu ada X1-nya ada kepuasan kerja 1, kepuasan kerja 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini ada correct itemnya yaitu 0,041, 0,793, 0,676, 0,79, 0,776, 0,632. Dan di sini ada X2, disiplin kerja, indikator kepatuhan terhadap aturan, kehadiran, ketepatan waktu, dan tanggung jawab. Di sini ada tabel 2. Dari tabel 2 ini menunjukkan bahwa seluruh nilai X hitung indikator disiplin kerja X2 lebih besar dari nilai tabel. Hal ini menandakan bahwa seluruh item tersebut dapat dikatakan valid dan dapat dijadikan sebagai alat pengumpulan data penelitian. Yang ketiga di sini ada motivasi kerja, yaitu indikator keinginan berprestasi, inisiatif kerja, semangat kerja, serta dorongan internal. Dari tabel 3 ini menunjukkan bahwa seluruh nilai X dihitung indikator motivasi kerja X3 lebih besar dari nilai X tabel. Hal ini menandakan bahwa seluruh item tersebut dapat ditentukan valid dan dapat dijadikan sebagai alat pengumpulan data penelitian. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian alat analisis. Penelitian ini menggunakan regresi interlinear berganda linear melibatkan lebih dari satu variabel bebas untuk menguji pengaruh terhadap satu variabel terikat, yaitu kinerja karyawan. Yang kelima yaitu ada uji validitas. Validitas yaitu uji digunakan untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Di sini ada tabel 4. Dari tabel 4 menentukan bahwa seluruh nilai X dihitung indikator kinerja Y lebih besar dari nilai X tersebut dari tabel. Menandakan bahwa seluruh karyawan dapat diteliti dengan valid dalam penelitian. Yang keenam yaitu uji reliabilitas, yaitu uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran dilakukan dengan alfa nilai kurang lebih dari 0,70 menunjukkan reliable. Jika SM kurang lebih plus dapat digunakan komposisi reliabilitas. Yang ketujuh ada good news of fit model.
Untuk mengukur kelayakan model, indikator yang digunakan berbeda tergantung pendekatannya. Jika menggunakan regresi linear berganda, yaitu R⁻², R dikurang squares, menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel independen tersebut. Jika R2 sama dengan 0,7 kuat, 0,3 sedang, sedangkan 0,19 itu lemah. Selanjutnya yaitu hasil metode. Hasil deskripsi responden berdasarkan data kuesioner yang dikumpulkan data dari 100 responden. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Mayoritas responden adalah laki-laki sebesar 0,5%, perempuan 35%. Sedangkan usia yaitu mayoritas berusia 18 sampai 35 tahun 50%, usia 3 sampai 45 30%, dan lebih dari 45 itu 20%. Yang ketiga, pendidikan terbanyak lulusan SMA atau SMK itu 55%, disusul D3 atau S1 itu 35%, dan selebihnya itu 10%. Yang keempat yaitu ada profesi, 70% bekerja di bagian produksi, 20% di bagian administrasi, 10% di bagian pemasaran. Yang keenam yaitu ada penghasilan, 60% berpenghasilan antara 2 sampai 4 juta per bulan, sisanya itu di bawah 2 juta itu 25%, dan di atas 4 juta itu 15%. 2. Model regresi atau SEM. Model diuji menggunakan regresi linear berganda. Goodness of fit yaitu R² sama dengan 0,68, artinya 68% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kepuasan disiplin serta motivasi kerja. Pembahasan yaitu ada uji hipotesis berdasarkan hasil analisis statistik, yaitu yang pertama ada H1, kepuasan kerja berpengaruh signifikasi terhadap kinerja itu diterima. Yang H2-nya itu disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja itu diterima. Kalau H3, motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja itu ditolak. Selanjutnya di sini ada penutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah generasi Z yang memiliki karakteristik aktif, kritis, dan ingin cepat berkembang. Ketiga, variabel bebas, kepuasan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja terbukti berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Di antaranya, ketiga disiplin kerja mempengaruhi paling kuat terhadap peningkatan kerja. Sarannya yaitu secara teoritis, untuk memperkuat model, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, atau budaya organisasi. Secara praktis, pihak manajemen perlu menekankan pembinaan disiplin kerja, memberikan pelatihan rutin, serta menjaga tingkat kepuasan dan motivasi melalui sistem penghargaan yang jelas. Selanjutnya sekian presentasi jurnal yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.